Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahimatul Afidah, kelas Tadris IPS A semester 4 IAIN Kudus. Yang pertama kita bahas adalah peta. Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Menurut Erwin Rais, peta adalah suatu gambaran konvensional dari permukaan bumi, seperti kenampakannya oleh kita tegak lurus dari atas dan ditambah huruf-huruf dan angka-angka sebagai informasinya. Menurut ICA atau International Cartography Association, peta adalah gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peta. Fungsi peta menurut Aryono Prihandito adalah A. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. B. Melibatkan ukuran atau dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak di alas permukaan bumi. C. Memperlibatkan bentuk, misalnya bentuk dari benua-benua, negara, gunung, dan lainnya, sehingga dimensinya dapat dilihat dalam peta. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya dalam suatu peta. Dalam hal ini dipakai simbol-simbol sebagai wakil dari data tersebut, di mana kartografer menganggap simbol tersebut dalam dimengerti penggunaan peta. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta adalah A. Untuk komunikasi informasi ruang. B. Untuk menyimpan informasi. C. Digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. D. Digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan sebagainya. E. Untuk analisa data spasial, misalnya perhitungan volume dan sebagainya. Selanjutnya adalah analisis peta. Analisa peta merupakan kegiatan pembaca objek-objek atau detail-detail termasuk informasi yang ada dalam suatu peta. Contohnya, A. Menghitung jumlah sungai. B. Mengukur panjang dan lebar sungai. C. Mengukur jarak antar tempat. D. Mengukur luas wilayah. E. Menentukan letak astronomis suatu titik atau wilayah atau area. Selanjutnya adalah interpretasi peta. Interpretasi peta merupakan kegiatan menentukan atau membaca fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam suatu peta. Contohnya, A. Menentukan aliran, B. Memperkirakan struktur tanah, C. Perkembangan lahan, D. Memperkirakan atau menentukan lokasi tempat-tempat pelayanan umum seperti rumah sakit, terminal, sekolah, kawasan industri, dan lain-lain. E. Memperkirakan sedimentasi dari beberapa aliran sungai pada suatu tubuh perairan tertentu seperti waduk, danau, rawa, dan lain-lain. Karakteristik peta diantaranya gambar disajikan dalam dua dimensi, menyajikan lokasi dan atribut tempat di muka bumi atau temperatur dan vegetasi, antar lokasi dan atribut atau distribusi suatu produk batu bara. Bentuk reduksi dari keadaan sebenarnya atau skala peta. Dalam penyajian mengalami proses generalisasi, sehingga tidak semua informasi dapat disajikan atau simbol. Selanjutnya, suatu bentuk penegasan dari unsur yang terdapat di muka bumi. Yang kedua ialah atlas. Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas tetapi dikumpul menjadi satu. Pada hakikatnya, atlas adalah sebuah buku acuan atau referensi. Kegunaan atlas antara lain sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber data geografis. Nama atlas sendiri diambil dari nama dewa yang orang Yunani, yakni Atlas, dewa yang memegang bumi di atas pundaknya. Menurut Erwin Rais, atlas adalah sekumpulan peta-peta yang dijilid menjadi satu dengan bahasa, simbol, dan proyeksi yang seragam atau uniform. Jenis-jenis atlas. Yang pertama yaitu ada atlas nasional.
Atlas nasional memuat data fisik, sosial, dan budaya. Contohnya, Atlas Indonesia. Yang kedua ada Atlas regional. Atlas regional memuat data fisik, sosial, dan budaya suatu kawasan yang dapat dibedakan dengan kawasan lain. Contoh, Atlas regional yaitu Atlas negara-negara ASEAN. Yang ketiga, Atlas dunia. Atlas dunia memuat data fisik, sosial, dan budaya di dunia. Contoh, Atlas negara di dunia. Yang selanjutnya ialah informasi dalam atlas. Seperti halnya sebuah buku, apabila ingin menggunakan atlas, terlebih dahulu harus memilih atlas berdasarkan tema atau judul. Atlas memuat informasi tentang daftar isi, keterangan, indeks, dan lain-lain. A. Daftar isi memuat judul, peta, dan halamannya. Dengan demikian pengguna dapat dengan cepat memilih peta yang memuat informasi yang diperlukan. Contohnya, daftar isi Atlas Nasional secara berturut-turut berisi tentang kata pengantar, peta Indonesia, pulau-pulau Indonesia, kota-kota besar di tiap pulau, dan sebagainya. B. Keterangan. Atlas dapat memuat berbagai jenis peta, baik yang berupa peta tematik maupun peta umum. Keterangan dalam atlas yang dimaksud adalah isi dari atlas sendiri. Yang C ialah indeks nomor peta, yaitu nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu tempat. Indeks nomor berguna untuk memudahkan pengguna mencari letak suatu tempat seperti letak kota, gunung, pulau, sungai, dan unsur-unsur geografi lainnya. Yang ke D, garis lintang dan bujur. Garis lintang dan bujur, koordinat garis lintang dan bujur dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu wilayah atau objek geografi untuk menentukan posisi suatu lokasi. Membuat peta, menandai peta dengan kotak-kotak dengan membuat garis dari garis mendatar atau horizontal dan tegak atau vertikal atau sama dengan garis lintang dan bujur. Kotak-kotak tersebut dengan tandai dengan huruf dan angka atau menggunakan koordinat geografi. Biasanya angka berada pada sisi tegak, semesta itu sisi mendatar dan isi huruf. Yang ketiga ialah globe. Globe merupakan perwujudan tiruan gambaran bentuk bumi yang diperkecil dan diskalakan sesuai dengan kondisi pada bumi. Pada globe benar-benar disesuaikan dengan kondisi bumi sebenarnya, seperti kemiringan yang sesuai tingkat kemiringan bumi 66,5 derajat dari bidang edarnya yang disebut dengan ekliptika. Globe pertama kali diciptakan oleh Anaximander. Kegunaan globe. Dari bentuk globe dan apa yang ada di dalam globe, berikut kegunaan globe. Yang pertama, garis lintang dan garis bujur globe. Dari garis lintang dan garis bujur dapat kamu tentukan letak suatu daerah berdasarkan koordinat peta dari garis lintang dan bujurnya. Contoh, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jenis-jenis globe. Yang pertama, globe politik. Globe politik adalah globe yang menggambarkan negara-negara di dunia. Yang tergambarkan adalah antara lain batas-batas wilayah negara, deretan pegunungan, sungai-sungai besar, jalan internasional, dan samudra-samudra. Yang kedua yaitu globe Pisces. Globe Pisces menggambarkan pola wajah bumi dengan tata warna yang dicampuri dengan hausuring. Informasi yang digambarkan dalam globe adalah bentangan alam atau medan asli wajah bumi, antara lain A. bentuk-bentuk daratan dan perairan, B. daerah-daerah vegetasi, C. garis-garis isogon, D. elevasi di atas permukaan laut, dan sebagainya. Dengan globe Pisces kita dapat mengerti tentang pola geografi yang besar di permukaan bumi.
ketiga adalah globe khusus. Globe khusus memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu suatu globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu, misalnya tentang iklim. Maka yang digambarkan terutama unsur iklim seperti A. temperatur udara, B. curah hujan, C. tekanan udara, D. arus angin, dan E. tipe-tipe iklim yang berbeda. Globe khusus mengenai iklim lebih memperlihatkan gambaran yang indah pada peta, karena dengan globe ini orang akan dapat membayangkan keadaan bumi yang nyata dengan bagian atau daerahnya berdasarkan lintang derajat yang menggambarkan pula ciri masing-masing matahari di muka bumi ini. Yang keempat yaitu globe relief. Globe ini terutama menggambarkan pegunungan-pegunungan dan depresi-depresi lautan atau menggambarkan topografi darat dan di dalam perairan. Di dalam globe ini, vertical exaggeration mempunyai peranan penting. Namun demikian, globe semacam ini lebih bersifat karikatur dan keadaan wajah bumi yang sesungguhnya. Yang kelima, globe bagan. Globe ini hanya diberi warna dasar saja, jadi simbol-simbolnya sangat miskin dan simbol lain dapat dihubungkan oleh si pemakai atau guru dalam pengajaran di kelas. Adapun warna dasar tersebut antara lain adalah warna hitam untuk daratan dan warna biru untuk lautan. Dengan globe seperti ini, guru dapat memerintah siswa untuk membubuhkan simbol-simbol tertentu pada globe. Misalnya kota-kota penting, puncak-puncak gunung, sungai-sungai besar, dan sebagainya. Yang keenam, globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukannya masing-masing sehingga baik untuk mengajarkan geografi, matematik, ataupun kosmografi. Dengan globe dapat diketahui letak bintang pada tanggal-tanggal tertentu. Karakteristik atlas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karakteristik garis paralel. Di antaranya, satu, garis paralel dalam kedudukan sejajar dengan ekuator dan berpotongan tegak lurus dengan garis meridian. Yang kedua, lingkaran paralel terbesar berada di ekuator dan paling kecil berdekatan dengan kutub. Garis paralel yang berada di utara ekuator disebut sebagai lintang utara, dan garis paralel yang berada di sebelah selatan disebut lintang selatan. Yang ketiga, lintang utara mencakup 0 sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua ialah karakteristik garis meridian. Di antaranya yang pertama, semua meridian terarah utara selatan yang sebenarnya memotong tegak lurus garis ekuator dan garis paralel. Yang kedua, jarak antara meridian di ekuator paling lebar semakin jauh dari ekuator menyempit kemudian menyatu di kedua kutub utara dan selatan. Yang ketiga, garis meridian dapat digambarkan dengan jumlah yang tak terhingga di bola bumi atau globe. Namun demikian, unsur-unsur dipilih yang berjarak sama 10 derajat. Meridian utama dipakai sebagai garis referensi, berada di Greenwich sebagai acuan 0 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.